Melalui SIMAK UI, kalian bisa ambil program reguler, paralel, kelas internasional, vokasi, serta program ekstensi nih teman-teman. Pokoknya semuanya bisa deh lewat jalur SIMAK UI. Yang paling diminati oleh calon-calon mahasiswa nih ada 3 program guys. Yang pertama S1 reguler, S1 paralel, dan yang ketiga adalah program vokasinya, yaitu untuk D3 dan D4. Kebanyakan dari kalian mungkin masih bingung ya, apa sih perbedaan dari 3 program yang sudah aku sebutkan tadi? Yuk langsung aja kita bahas. Hai guys Rangers, Sela di sini dan selamat datang kembali di channel YouTube Kampung Soal, channel YouTube-nya para anak pelajar. Oke guys Ranger, sebelum kita mulai nih videonya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, wajib banget untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya, supaya KS Ranger semua nggak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia perkuliahan dari Kampung Soal. Wah, nggak kerasa ya, UTBK gelombang 1 udah selesai nih guys. Gimana nih yang kemarin UTBK gelombang pertama? Aman nggak kira-kira skor kalian? Aku denger-dengar soalnya susah ya guys. Oh iya, yang sekarang lagi UTBK gelombang kedua nih, aku juga pengen tahu dong. Kira-kira kisah kalian sama nggak sih kayak gelombang pertama? Apakah soalnya sesulit gelombang pertama? Yuk langsung aja komen di bawah ya, aku pengen tahu cerita kalian selama UTBK kemarin. Buat kalian semua yang ngerasa pesimis dengan UTBK kemarin nih, karena kan katanya soalnya susah banget nih, pasti kalian punya plan B dong ya, untuk ikut ujian mandiri, bener nggak? Nah, ngomong-ngomong tentang ujian mandiri nih guys Rangers, kali ini aku bakal ngasih tahu salah satu ujian mandiri yang paling ditunggu-tunggu dan selalu banyak banget pesertanya nih, yaitu ujian mandirinya Universitas Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan SIMAK UI. Melalui SIMAK UI, kalian bisa ambil program reguler, paralel, kelas internasional, vokasi, serta program ekstensi nih teman-teman. Pokoknya semuanya bisa deh lewat jalur SIMAK UI. Yang paling diminati oleh calon-calon mahasiswa nih ada 3 program guys. Yang pertama S1 reguler, S1 paralel, dan yang ketiga adalah program vokasinya, yaitu untuk D3 dan D4. Kebanyakan dari kalian mungkin masih bingung ya, apa sih perbedaan dari 3 program yang sudah aku sebutkan tadi? Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, program vokasi atau diploma 3 dan diploma 4. Program pendidikan dengan jenjang diploma yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga ahli sesuai dengan keterampilan di bidangnya. Biasanya lulusan D3 akan mendapatkan gelar ahli madya atau AMD, sedangkan untuk D4-nya akan mendapatkan gelar sarjana terapan atau STR. Nah, untuk jadwalnya sendiri, jadwal SIMAK UI untuk program vokasi ini ya guys. Yang kedua, aku bakal bahas S1 reguler. Apa sih S1 reguler? S1 reguler adalah program pendidikan berjenjang sarjana yang menerima semua lulusan SMA sederajat. Ini baik SMA, SMK, MA, atau yang lainnya. Dengan syarat batasan usia ijazah maksimal 3 tahun kelulusan pada saat mendaftar SIMAK UI. Misal SIMAK UI 2021 dibuka untuk lulusan 3 tahun ke belakang, yaitu tahun 2021, tahun 2020, dan 2019. Nah, untuk jadwal SIMAK UI untuk S1 regulernya ada di sini ya guys. Oke, yang ketiga aku akan ngebahas S1 paralel. Apa sih S1 paralel? Ini adalah program pendidikan berjenjang sarjana yang menerima semua lulusan SMA sederajat. Ini bisa SMA, SMK, MA, atau yang lainnya guys, serta D3 atau vokasi yang ingin mengambil program sarjana tanpa ada batasan usia ijazah. Untuk pendaftaran jurusannya sendiri, S1 paralel ini lebih terbatas dibandingkan dengan S1 reguler guys. Contohnya nih, untuk rumpun ilmu kesehatan, S1 paralel ini hanya membuka di farmasi saja. Sementara untuk FK, FKG, FIK, dan FKM hanya ada di S1 reguler. Untuk jam perkuliahannya sendiri, untuk S1 paralel ini cenderung lebih siang dibandingkan dengan S1 reguler. Oke, untuk jadwalnya sendiri, SIMAK UI untuk S1 paralelnya ada di sini ya guys. Oke guys, tadi kan aku udah jelasin satu persatu ya. Nah, sekarang aku bakal rangkumin apa aja yang biasa kalian tanya ini mengenai SIMAK UI paralel, reguler, dan juga vokasi. Nah, banyak banget yang nanya ini, Kak, apakah SIMAK UI ini harus pakai nilai UTBK sih? Nah,
Jawabannya adalah yang menggunakan nilai UTBK adalah SIMAK UI yang reguler, sedangkan yang paralel tidak menggunakan nilai UTBK. Lalu perbedaan yang kedua, apakah jalur SIMAK UI ini harus membayarkan uang pangkal? Jawabannya adalah belum tentu guys, karena yang dikenai uang pangkal atau BOP ini hanya yang di jalur paralel aja guys, sedangkan yang reguler tidak ada BOP. Nah, tapi tenang aja guys, setelah nanti kalian diterima dan berkuliah di Universitas Indonesia, nggak akan ada perbedaan yang signifikan mengenai jalur paralel dan juga jalur reguler guys. Tapi sekali lagi ya, kalau aku ada kesalahan mungkin kalian bisa koreksi dan tulis langsung di kolom komentar ya. Oke guys, selanjutnya aku akan membahas ketentuan pemilihan program studinya nih. Untuk seluruh peserta SIMAK UI 2021 bisa memilih maksimal 6 program studi yang tersedia secara langsung. Ketentuan yang berlaku ketika memilih program studi adalah sebagai berikut. Untuk vokasi D3 dan D4, pilihan maksimal 3 program studi. Untuk S1 reguler, pilihan maksimal 3 program studi dan juga S1 paralelnya maksimal 3 program studi. Untuk setiap program studi yang dipilih, peserta dapat memilih kelompok IPA secara keseluruhan atau IPS secara keseluruhan. Bisa juga menggabungkan IPA dan IPS yang biasa kita sebut dengan campuran. Peserta SIMAK juga bisa menggabungkan program studi yang sudah tersedia. Contohnya, gabungan dari program studi di vokasi ditambahkan dengan program studi yang ada di S1 reguler. Untuk contoh pemilihan program studinya bisa kalian lihat di video yang ini ya. Nge-freeze. Oke, next kita akan membahas cara pendaftaran SIMAK UI untuk 2021. Untuk pendaftaran SIMAK UI 2021, bagi kalian yang berminat langsung bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, membuat akun untuk mendaftar di laman resmi Universitas Indonesia yaitu penerimaan.ui.ac.id. Langkah yang kedua, mengunggah foto berwarna terbaru berukuran 4x6. Lalu yang ketiga, pilih pendaftaran dan login menggunakan username dan password yang telah kamu buat. Setelah itu, pilih menu untuk pendaftarannya. Yang keempat, lakukan verifikasi pendaftaran. Dan yang kelima, unggah seluruh berkas persyaratan untuk mendaftar. Yang keenam, membayar biaya pendaftaran. Lalu yang ketujuh, download kartu ujian yang sudah disediakan. Dan yang kedelapan, mengikuti ujian dengan waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan yang kesembilan, tinggal menunggu hasil pengumuman kelulusannya aja guys. Selanjutnya, pasti kalian penasaran banget tentang biaya pendaftaran SIMAK UI 2021. Nah, untuk biaya pendaftarannya, kalian bisa lihat di video kita yang ini ya. Oke, next kita akan bahas mengenai materi ujian untuk SIMAK UI 2021. Untuk materi yang diujikan, ini baik program studi vokasi, S1 reguler maupun S1 paralel, terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama, kemampuan dasar meliputi matematika dasar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lalu yang selanjutnya, kemampuan IPA atau kita biasa sebut TKA, ini meliputi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Lalu untuk kemampuan IPS atau TKA IPS, ini meliputi ekonomi, sejarah, geografi, serta sosiologi. Lalu tambahannya guys, kali ini tidak ada ujian esai pada penerimaan SIMAK UI tahun 2021. Oke guys, pasti banyak banget yang nanyain kayak gini nih, Kak, kalau misal nih, UTBK aku ngambil Saintek, sedangkan di SIMAK UI aku pengen ngambil program studi Soshum. Ini bisa nggak sih Kak? Nah, jawabannya nggak boleh guys. Nggak bisa, karena apabila UTBK kalian Saintek, maka program studi yang harus kalian ambil di SIMAK UI juga harus program studi yang Saintek. Dan begitu pula untuk program studi Soshum. Lanjut, kita akan membahas pelaksanaan ujian SIMAK UI 2021. Untuk pelaksanaan ujiannya sendiri akan dilaksanakan secara daring atau online. Sedangkan untuk sistem penilaiannya masih menggunakan sistem penilaian 4 untuk jawaban yang benar, -1 untuk jawaban yang salah, dan 0 untuk jawaban yang tidak dikerjakan pada lembar ujian. Oh ya guys, buat kalian nih yang masih bingung-bingung untuk persiapan belajar SIMAK UI, kalian bisa banget menggunakan buku dari Kampung Soal. Nah, ini dia bukunya. Selain dapat buku soal nih, kalian juga akan dapat beberapa fasilitas dari Kampung Soal berupa grup belajar di aplikasi WhatsApp, tryout gratis, serta bimbingan daring bersama tim mentor yang handal dari Kampung Soal. Ini adalah buku yang Sainteknya, dan ini adalah buku Soshumnya. Oke guys, terima kasih teman-teman karena sudah menonton video kita sampai akhir. Semoga informasi hari ini bisa bermanfaat bagi KS Ranger semua. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta share video kita ke seluruh sosial media kalian, supaya kami di sini lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat bagi KS Ranger semua.
Nah, kira-kira abis ini KS Rangers pengen dibikinin konten tentang apa lagi nih? Langsung aja komen di bawah ya. Dan yang terakhir aku ingetin lagi, jangan lupa follow Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kampungsoal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!